Bolehkah memaksa? Restitusi. 5 posisi kontrol guru. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Nah, sekarang, bolehkah memaksa? Mari berbagi. Mari kita renungkan perlakuan kita dengan murid akan suatu hal. Apakah selama ini kita sudah memaksa murid melakukan hal yang kita inginkan? Bagaimana menurut pandangan Bapak, Ibu soal hal pemaksaan ini? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Untuk jangka panjang, memaksa tidak efektif untuk dilakukan. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Engkau bukanlah satu-satu yang melakukan. Apa yang dilakukan tentu memiliki alasan. Adakah hal positif lain untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Apa yang dilakukan tentu memiliki alasan. Berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah disepakati? Engkau ingin menjadi. Dalam menerapkan restitusi, yang pertama perlu memperhatikan posisi kontrol dengan bijak. Yang berikutnya adalah menggali secara detail dengan banyak bertanya. Berikut adalah sabar, karena kejujuran kadang menjadi pilihan terakhir bagi orang dengan permasalahan. Jadi kali ini saya akan membahas 5 posisi kontrol. Ini berdasarkan teori dari Diana Gleason dalam bukunya Restitution School Discipline tahun 1998. Sebagai penghukum, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ketika kita sebagai pembuat merasa bersalah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid. Murid merasa menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walau dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, sebagai teman, murid akan merasa senang dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, murid hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri.
Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Yang berikut Kembali ke keyakinan hukuman kelas. versus konsekuensi Apakah kamu meyakininya? versus restitusi. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika Seringkali kamu niat memperbaiki baik ini, kita hal ini dalam menunjukkan apa tentang atau dirimu? memberitahu kesalahan Apa rencana kamu untuk murid memperbaiki hal ini? tepat, padahal pesan yang ingin disampaikan itu jelas demi kepentingan murid. Kadang kita menggunakan hukuman dengan intonasi suara tinggi, sanksi, konsekuensi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang waktunya kita untuk saling berbagi. Kira-kira bagaimanakah kita selama ini? Apakah kita sering menggunakan hukuman, ataukah konsekuensi, ataukah restitusi? Untuk mewujudkan hal ini, membutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Demikian pemaparan saya. Terima kasih dan salam bahagia. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kami akan melakukan praktik baik pengembangan budaya positif di bawah tema menjadi pribadi yang mendorong tumbuh kembang murid secara dengan menggunakan motivasi yang intrinsik. Kali ini kami bersama guru-guru dari SMA Negeri 3 Worong. Kami akan mengadakan pelatihan ini, jadi ada 2 pelatihan hari ini. Yang pertama pelatihan tentang budaya positif, dan yang kedua itu adalah pelatihan soal penggunaan Canva for Education. Semoga pelatihan ini bagi teman-teman yang berada di online dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam literasi. Ayo membaca dan menulis. Salam Pancasila. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang saya hormati pemateri kita yang hari ini akan berbagi praktik baiknya, yaitu budaya positif menjadi pribadi yang mendorong tumbuh kembang murid dengan motivasi intrinsik, dan bagaimana pemanfaatan Canva untuk pendidikan. Terlebih khusus berkaitan dengan penggunaan Canva dalam media interaktif di kelas. Pada tempat yang pertama, tentu kita bersyukur kepada Tuhan karena atas rahmat-Nya sehingga kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Salah satu program sekolah penggerak, yaitu di sekolah penggerak, terlebih khusus di sekolah penggerak tahap 1, itu wajib membentuk komunitas praktisi. Nah, komunitas praktisi itu salah satunya mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana keberpihakan kita kepada peserta didik sebagai fasilitator, ya, memfasilitasi peserta didik di kelas. Salah satu kegiatan yang kita jalankan hari ini yaitu in-house training untuk bagaimana
pengembangan kita sebagai guru, pengembangan kompetensi kita sebagai guru, yaitu penggunaan media pembelajaran di kelas. Nah, salah satu target kita adalah semua guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Borong bisa memanfaatkan Canva untuk pembelajaran, sekaligus tujuan dari Canva ini bisa mengembangkan kegiatan aksi nyata kita, yaitu kegiatan refleksi aksi nyata melalui platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita awali dengan lagu Indonesia Raya yang dibawakan oleh Ibu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita memulai kegiatan kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan Pak Pascal untuk memimpin kita dalam doa. Ini ya Tuhan, berkatilah kami dari awal hingga pertemuan ini, sehingga pada saatnya nanti kami boleh menyelesaikan semuanya dengan lancar dan aman. Ini semuanya Tuhan kami serahkan ke tangan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Baik. Terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya sekarang saya hanya berbagi baik saja soal budaya positif ini. Memang teman-teman selama ini sering mendengarkan budaya positif, bagaimana pelaksanaan budaya positif. Teman-teman sudah banyak tahu soal hal itu. Tapi saya sebenarnya saya ini selaku fasilitator guru penggerak, wajib halnya bagi saya untuk berbagi dengan teman-teman kira-kira bagaimana itu sebenarnya budaya positif itu. Sehingga di dalam hari ini, dalam pembicaraan kita hari ini, saya mengambil tema bagaimana kita menjadi pribadi yang mendorong tumbuh kembang murid dengan motivasi intrinsik. Nanti setelah ini pasti teman-teman ada hal yang teman-teman mungkin selama ini sering melakukan dan nanti akan berubah dengan sendirinya. Saya berusaha membuat bagaimana supaya kita punya paradigma tentang suatu pembelajaran itu sedikitnya berubah ke paradigma yang lebih baru. Sehingga temanya di sini bagaimana menjadi pribadi yang mendorong tumbuh kembang anak dari dalam. Selama ini kita lebih mengarah kepada tumbuh kembang anak itu dari ekstrinsik, dari luar. Sehingga yang dari dalamnya mungkin kita akan gali bersama. Saya tidak banyak tahu, hanya
kita sebentar akan menggali bersama sebagaimana kegiatan in-house training kita beberapa kali sebelum kegiatan ini berlangsung. Ya, jadi tugas saya memang setelah ternyata saya berpikir bahwa harusnya saya di sekolah ini terlebih dahulu baru keluar. Dan untuk informasi awal teman-teman, tampilan ini saya bukan menggunakan PowerPoint, tetapi tampilan ini sengaja saya menggunakan aplikasi Canva. Biar sebentar teman-teman lihat, oh beginilah tampilan Canva-nya, sehingga sebentar teman saya juga dan saya juga akan berkolaborasi berbagi bersama teman-teman yang mungkin saya tahu teman-teman sudah banyak menggunakan Canva, tetapi mungkin belum banyak menggunakan atau menjelajahi aplikasi Canva itu. Hari inilah saatnya kita berbagi, karena mungkin selama ini teman-teman minta ke saya atau minta ke Ibu Indah, kadang Ibu Indah bilang atau saya bilang kami sibuk. Nah, hari ini kami tidak ada alasan sibuk untuk berbagi bersama teman-teman. Inilah saatnya. Oke teman-teman, yang kedua ini adalah konten dari pembicaraan kita pada hari ini. Yang pertama itu, apakah boleh kita memaksa? Ini antara pribadi kita dengan siswa. Yang kedua itu, bagaimana itu restitusi? Kenapa saya ambil tema restitusi ini? Kemarin ketika kami berbicara mengenai restitusi, Ibu Indah yang menggugah hati saya, dia bilang, oh kakak tolong berbagi dengan kita soal restitusi. Nanti saya bagi restitusi itu seperti apa. Yang berikut itu, bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi mohon maaf teman-teman, kadang kita salah menggunakan posisi kontrol kita. Jadi teori kontrol dari William Glasser nanti akan memperdalam kita punya pemikiran. Yang keempat itu kita akan bahas mengenai bagaimana hukuman versus konsekuensi dan versus restitusi. Ada hukuman, ada konsekuensi, juga ada restitusi. Tapi nanti yang akan kita perdalam itu yang dinamakan, yang poin kedua itu adalah restitusi. Oke, saya di awal, apakah boleh memaksa? Bolehkah memaksa? Contohnya, Nana ambilkan itu, ambilkan ini, kerjakan PR, selesaikan PR saat ini. Saya ingin mendapat dari pengalaman dari teman-teman kayak ini. Mari kita renungkan perlakuan kita dengan murid. Kemudian apakah selama ini kita sudah memaksa murid melakukan hal yang kita inginkan, dan bagaimana menurut pandangan Bapak Ibu soal pemaksaan ini? Bisa angkat tangan, kita share dulu soal pemaksaan. Kadang kita begini, ambil seringan itu, bawa ke sini, tulis ini karena kamu terlambat tulis dari halaman 1 sampai halaman 3, saya tidak akan ulang terlambat lagi. Dan kita memaksa siswa supaya selanjutnya. Kita lihat di sini ada conclusion. Jadi banyak orang dewasa, saya baca, yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima. Selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang, dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Apakah dari konklusi ini teman-teman bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa pemaksaan ini tidak akan berlangsung selama jangka panjang? Hanya akan ada permusuhan. Kita suruh anak-anak ambil, termasuk saya, ambil air untuk apa? Untuk siram. Kita sebenarnya bisa melakukan ambil sedikit di sana itu untuk siram. Woi, Nana ambil itu, siram ini. Dengan seenaknya kita sebagai guru, orang dewasa memberikan sesuatu perintah, dan anak-anak lakukan. Tetapi itu hanya untuk jangka pendek. Lakukan, dan dia pasti menciptakan permusuhan dari dalam diri. Itu beberapa teori-teori tentang pemaksaan. Itu dalam, kalau teman-teman yang dari guru penggerak, ya itu masuk dalam modul sekitar modul 1 itu ya, untuk soal pemaksaan. Kemudian teman-teman kita maju ke berikutnya. Untuk jangka panjang memaksa tidak akan efektif untuk dilakukan. Kemudian di sini ada analisis restitusi.
bagaimana kita membuat restitusi ini. Memang restitusi ini yang mungkin kita agak lama sebentar, karena kita akan mungkin kita mencoba untuk berbuat restitusi ini sebentar, karena ini berkaitan dengan pribadi anak yang melakukan permasalahan. Oke, jadi teman-teman, restitusi itu adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada diri murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Cara menanamkan. Jadi saya di tema awal tadi adalah motivasi intrinsik. Berarti di sini saya akan berbagi dengan teman-teman bagaimana menanamkan motivasi intrinsik itu dalam diri murid. Walaupun mohon maaf mungkin saya sendiri juga belum sempurna melaksanakannya, tetapi alangkah baiknya materi ini kita pelajari secara bersama. Di sini ini adalah tampilan segitiga restitusi. Jadi dalam ilmu guru penggerak, bahkan mungkin sekolah penggerak juga, atau mungkin di PMM ada tentang segitiga restitusi ini. Ketika ada orang yang melakukan permasalahan, nanti kita coba, mungkin kita coba berdua atau bertiga teman-teman. Ketika seseorang mencoba melakukan permasalahan atau membuat suatu kesalahan yang fatal, kita sebagai seorang guru membuat sebuah yang dinamakan restitusi. Awalnya dari restitusi ada di segitiga, di bawahnya adalah menstabilkan identitas. Yang berikut di sampingnya ada validasi tindakan yang salah dan menanyakan sebuah keyakinan. Langkahnya itu teman-teman begini. Pertama, ketika anak mengalami permasalahan dulu, kita stabilkan dulu identitasnya. Contoh, misalnya begini, siapa yang melakukan kesalahan apa ya? Kesalahan mencuri buku dari teman. Misalnya Pak John mencuri buku dari John, anggaplah si Pak John mencuri buku dari teman. Saya sebagai seorang guru, jadi saya tidak boleh melarang begini, John jangan mencuri. Itu sudah kita melakukan restitusi, karena itu hanya membuat kita dari pihak eksternal. Sekarang kalau dia mencuri, langkah sebenarnya dari restitusi ini, saya panggil John, lalu saya bertanya, saya menstabilkan identitasnya dulu, karena dia tahu bahwa dia mencuri, dia tahu di dirinya dia, tetapi saya tidak boleh mendeteksi bahwa dia mencuri. Lalu saya menstabilkan identitasnya ketika dipanggil, dia dipanggil karena saya mencuri buku, saya dipanggil oleh guru. Nah, dia kan yang jelas antara rada-rada ragu, rada-rada gugup, rada-rada apa lagi yang lain, pikiran kacau balau. Jadi dari pikiran-pikiran itu kita stabilkan dulu. Cara untuk menstabilkan dia itu dengan kata-kata begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus engkau bukanlah satu-satu yang melakukan. John, lihat aku udah takut. Ini bukan apa namanya, bukan menyuruh dia untuk curi, tetapi ini menstabilkan dia punya identitas supaya dia tidak kaku untuk berbicara dengan kita. John. Jadi namanya manusia juga. Ada istilahnya banyak sekali kekurangan. Mungkin di saat itu John ingin mencuri, ya kita ini manusia tidak lepas dari salah dan dosa. Itulah yang dinamakan apa namanya, menstabilkan identitas. Lalu setelah identitasnya stabil, memang pembicaranya tidak sebatas itu sebenarnya. Lama sebenarnya pembicaraan, hanya kalau disingkat mungkin itu saja. Setelah stabilkan identitas anaknya yang mencuri tadi, kita mulai memvalidasi dia punya tindakan. Validasi bahwa tindakan itu memang benar-benar salah. Jadi caranya bukan langsung begini, salah kau mencuri, ada pantas kau dipukul karena kau mencuri, jangan. Jadi memang teori posisi kontrol nanti yang setelah ini saya bahas itu yang perlu juga. Tapi ini validasi tindakan yang salah itu di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang dilakukan tentu memiliki alasan. Berarti kita bertanya, berarti John ini mencuri karena dia ada alasan. John, kenapa kamu mencuri? Pertama mungkin dia tidak mau jujur. Oleh karena itu, di saat siswa itu tidak jujur, teman-teman, disitulah letak posisi kontrol kita sebagai seorang guru yang pertama sabar, dan yang kedua itu seorang guru yang tidak tahu apa-apa. Istilahnya kalau teman-teman membaca buku dari Tao Te Ching orang Cina kalau nggak salah itu, Tao Te Ching,
Kita mengosongkan sebuah gelas untuk diisi. Itu filosofi dari Tao Te Ching itu. Saya lupa tahunnya tahun berapa, pokoknya itu filosofinya. Kita kosongkan diri kita memperoleh informasi dari John ini soal mencuri tadi. Kita jangan sok tahu mencuri, mungkin karena kau begini, mungkin karena kau begini makanya kau mencuri. Jangan sok tahu, kita kosongkan diri seolah-olah kita tidak tahu apapun. Nah, di sini teman-teman masuk dalam apa yang dilakukan tentu John. Kenapa engkau mencuri? Itu sudah masuk di validasi tindakan salah. Dia pasti menjawab, boleh, hanya saya saja yang tidak punya buku itu. Nah, kita bisa lanjut. Kenapa engkau tidak bisa memiliki begitu? Pak, saya punya apa? Tidak. Kita sampai gali-gali sedetail mungkin sampai dia memberitahukan hal-hal yang penting, hal-hal yang menjadi riskan terhadap apa yang dia inginkan. Kemudian adakah hal positif lainnya? Sekarang ini selain kita menanyakan alasan, kita menanyakan adakah hal positif lain yang bisa dia lakukan tanpa mencuri. Misalnya dia ingin memperoleh buku. John, sama ngahalan, ngajak dapat buku itu. Pak, misalnya, Pak, saya tidak dapat buku matematika karena saya tidak punya uang. John, mungkinkah bisa ambil apa caranya untuk mendapatkan buku matematika? Pak, saya bisa menggunakan Ngajeng Mariam, kebetulan dapat. Saya lakukan ini teman-teman kepada Diki, satu orang siswa kelas 10C kalau nggak salah. Mungkin 10C Diki yang dari Mondo itu. Saya lakukan ini untuk dia. Kemarin dia lupa beli buku tebal apa itu. Saya lakukan restitusi ini dan dia berhasil. Dia menggunakan cara elong balok katanya. Dan dia menemukan cara itu sendiri dari dirinya dia sendiri. Tetapi melewati proses yang panjang di sini teman-teman. Setelah dia melewati proses yang panjang, kita menanyakan suatu keyakinan pada dirinya. John, kita naik. Bagaimana kita punya hati kalau kita mencuri? Atau apa yang disepakati? Apa aturan di sekolah dan umai? Keyakinan kita bersama. Mungkin kau boleh lihat, tidak boleh mencuri, tidak boleh dan lain-lain. Apa yang engkau ingin? Apa yang saya ingin engkau lakukan ke depannya? Dari situ dia mulai berpikir, kita ingin dibuat menjadi sesuatu yang dari dalam diri, Pak, saya tidak akan mencuri lagi. Jadi dengan untuk mendapatkan kata saya tidak mencuri lagi, tidak hanya dengan proses bahwa jangan mencuri. Kalau kau mencuri beruntut sepanjang hari di sini, itu kita teman-teman itu keliru. Jadi kita melakukan selama ini ada beberapa posisi kita sebagai guru itu memang keliru. Tetapi semoga ini nanti sebagai gambaran besar nanti pelaksananya. Mungkin setelah ini sebentar ya, untuk saat ini agak repot kalau kita praktek. Setelah ini kita praktek di segitiga restitusi ini sebentar, biar teman-teman bisa mengatasi masalah. Apalagi balik kelas perlu sekali memahami soal restitusi ini. Oke teman-teman, lanjut agak repot. Dalam menerapkan restitusi ini yang penting, perlu memperhatikan posisi kontrol dengan bijak. Jadi kita seorang guru, saya kembali menyampaikan posisi kontrol. Menggali secara detail dengan banyak bertanya dan sabar, karena kejujuran kadang menjadi pilihan terakhir bagi orang dengan permasalahan tertentu. Ini yang harus digarisbawahi. Kejujuran adalah pilihan terakhir bagi orang yang memiliki masalah tertentu. Percaya atau tidak teman-teman? Nanti saya kurang ingat saya ambil dari mana ini kata-kata ini, tetapi intinya ini ada di salah satu yang orang tulisan itu kan. Yang tulisan artikel ada di salah satu artikel. Sabar karena kejujuran kadang menjadi pilihan terakhir bagi orang dengan permasalahan tertentu. Jadi kita sabar, memang agak repot kita mencari kejujuran anak, betul kan teman-teman? Dan oleh karena itu untuk mencari kejujuran kita banyak bertanya. Ke berikut ini teman-teman, ini yang kita diskusikan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Tadi ngomong tentang restitusi, sekarang ngomong posisi kontrol. Nah sekarang ini ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama penghukum. Hoi, terlambat lagi. Ambil ambil serpihan di atas, isi bak air. Sekarang kita diskusi bersama. Ini penghukum. Saya apa semua dulu ya. Pembuat merasa bersalah. Misalnya, John,
Kemarin kau terlambat, hari ini terlambat lagi. John. Saya sebagai pikir John kena marah. Apa Carla? Saya sebagai pikir Carla kena marah terus dari kepala sekolah. Bisakah Pascal? Bisa Pascal membuat saya tidak dimarahi oleh kepala sekolah? Itu posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Siswa merasa bersalah. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian menjadi teman. Wih, keren nih. Kenapa terlambat lagi hari ini kak? Kan kita biasa begitu. Kau ini kemarin terlambat, hari ini juga terlambat. Besok jangan terlambat ya. Kalau itu kita dengan siswa ya. Yang berikut sebagai pemantau. Wih, yang di bawah itu terlambat lagi. Pokoknya, bagaimana sebagai pemantau. Yang terakhir sebagai manajer. Sebagai manajer tadi, itulah yang saya buat tadi yang dinamakan restitusi itu. Panggil John baik. John lagi. Nah sekarang kita sudah bahas tadi yang sebagai manajer. Sekarang teman-teman, mari kita bahas tentang menghukum pembuat merasa bersalah. Memberikan hukuman terhadap mereka yang sering dilakukan setiap rata-rata setiap hari lah. Dan bukan hanya saya ya, setiap bapak ibu juga lebih cenderung ke penghukuman ini ya, baik di kehadiran anak maupun kejadian yang ada dalam kelas juga. Di saat mata pelajaran kelas juga ya sering dilakukan adalah penghukuman ini. Mungkin kita sering melakukan posisi menghukum. Sekarang saya kita salah satu orang dari teman guru penggerak, kira-kira berada di posisi mana selama ini? Sebelum menjadi guru penggerak dan setelah menjadi guru penggerak, posisi berada di mana? Ya, memang kalau kita berbicara tentang posisi kontrol ini, kita melakukan disiplin. Jujur, kalau misalnya dulu ada ungkapan di Jogja ada emas, sekarang sudah tidak berlaku lagi. Sudah tidak berlaku lagi. Baik, terkait dengan bagaimana dinamika yang saya alami sebelum menjadi guru penggerak dan sudah menjadi guru penggerak, memang lebih kepada yang terakhir sebenarnya. Yang sebelum jadi guru penggerak cenderung kita itu sebagai penghukum, dan saya di kelas itu lebih kepada sebelumnya pembuat merasa bersalah, ya, membuat peserta didik itu merasa bersalah, dia terbebani begitu. Kalau sebelumnya ya misalnya dia melakukan kesalahan ya, saya ambil contoh kemarin saya masih ke siapa, jangan sampai saya salah sebut juga, Son di kelas IPS waktu kelas 2 ya, kelas 2 karena saya biasanya selama ini tidak semua siswa saya lakukan seperti itu karena memang berat. Jadi pribadi setiap anak itu berbeda-beda sehingga kita perlu yang dinamakan pemetaan, kata Kakak Yuli tadi, pemetaan kebutuhan belajar peserta didik, asesmen kognitif awal. Oke, sekarang kita berbicara hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Saya minta Pak Aris untuk mencoba untuk mengedepankan ini. Silakan berpendapat. Hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Kan restitusi tadi sudah kita bahas. Konsekuensi kita sudah tahu. Kemudian hukuman juga kita sudah tahu. Bagaimana ketiganya ini? Coba dikaitkan dalam suatu pemikiran. Silakan berpendapat. Nah, ini sebenarnya dari ketiga hukuman konsekuensi dan restitusi maksudnya mana yang terbaik gitu kan? Tergantung. Mana yang paling menurut ya, kalau dari saya memilih restitusi. Karena restitusi kan sifatnya menanamkan kedisiplinan pada siswa. Maka dari itu saya pikir restitusi bisa dikedepankan ketimbang ya, Pak Aris lebih memilih restitusi, menanamkan disiplin dari dalam diri. Teman-teman, hukuman itu dari luar ya. Konsekuensi sejajar. Misalnya kalau hukuman itu kamu tidak kerja lagi, itu hukuman serentak. Kayaknya juga siswa ternyata sudah di sini kita punya tangan. Saya sering juga. Tidak kerja PR lagi. Tidak ada kaitannya dengan kerja PR dengan toki di kepala. Ada kaitan tidak? Tidak ada. Sekarang konsekuensi. Biasanya konsekuensi sering dilakukan oleh guru olahraga. Les penjas terlambat.
tato. Kan sudah disepakati bersama. Kalau terlambat, guling-guling lapangan itu konsekuensi. Sudah diketahui di awal. Kalau hukuman itu tiba-tiba saja, itu bedanya. Hukuman kaget juga siswa. Ya ada apa dengan saya? Kalau konsekuensi, tak saja tahu. Dengan sendirinya siswa sudah guling-guling lapangan. Nah, kalau restitusi itu yang tadi kita bahas, kita pandu baik. Kira-kira bagaimana, mengapa dia melakukannya lagi, mengapa dia melakukan. Dan kita diharapkan dalam di PMM juga teman-teman, kalau teman-teman baca PMM soal budaya positif, kita diharapkan untuk melakukan restitusi itu berulang-ulang kali. Thank you.